semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Nah, sesuai teman-teman lihat pada judulnya, pada kali ini kami akan membahas mengenai desain syariah kontrak. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Kalina Cehan Murawi, dan yang kedua ada saudara Mufti Ashari, dan yang ketiga ada saudara Taufik Ismail, dan yang keempat ada saudara Ariel Purboyo. Nah di sini kita bakal bahas secara tuntas, secara detail dari desain syariah kontrak. Nah, adapun dari tinjauan hukum, terus syarah terkait proses, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai secara lengkap. Nah, tanpa berlama-lama dan teman-teman juga pasti nggak sabar nih, yuk kita ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan modal kerja. Nah, di sini kita lihat dulu nih, apakah nasabah ini sudah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga apa belum. Nah, di sini ada suatu perbedaan teman-teman, ada nasabah yang sudah mempunyai kontrak dan ada pun yang belum. Nah, di sini kalau misalnya nasabah yang sudah mempunyai kontrak, kita lihat dulu nih pembiayaan. Pembiayaan ini dilakukan untuk pekerjaan apa nih? Pekerjaan konstruksi, apa penggadaan barang. Nah, kalau misalnya konstruksi, maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan istisna. Nah, kalau misalnya penggadaan barang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Nah, di sini adapun nasabah yang belum mempunyai kontrak, maka kita lihat lagi nih, dia nih barang ini termasuk ready stock apa good in process. Nah, kalau misalnya ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahan. Nah, kalau misalnya good in process, maka kita lihat dulu nih barang ini memerlukan waktu yang panjang apa enggak. Kalau misalnya memerlukan waktu yang panjang, maka kalau misalnya memerlukan waktu yang enggak panjang gitu ya, itu maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Nah, kalau misalnya memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan itu pembiayaan istisna. Nah, kita udah bahas tentang modal kerja nih teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang investasi. Nah, di sini juga kita lihat dulu nih, ini termasuk mana nih? Ready stock apa good in process. Nah, kalau misalnya ready stock, kita lihat dulu lagi barang ini memerlukan waktu yang panjang apa enggak. Kalau misalnya yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan ijarah muntahiyah bitamli. Nah, kalau enggak, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Nah, selanjutnya good in process. Nah, di sini barang ini memerlukan waktu yang panjang apa enggak nih? Kalau misalnya tidak memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Nah, kalau misalnya memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Saya akan menjelaskan modal kerja. Nah, di sini kita lihat dulu nih, apakah nasabah ini sudah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga apa belum. Nah, di sini ada suatu perbedaan teman-teman, ada nasabah yang sudah mempunyai kontrak dan ada pun yang belum. Nah, di sini kalau misalnya nasabah yang sudah mempunyai kontrak, kita lihat dulu nih pembiayaan. Pembiayaan ini dilakukan untuk pekerjaan apa nih? Pekerjaan konstruksi apa penggadaan barang. Nah, kalau misalnya konstruksi, maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan istisna. Nah, kalau misalnya penggadaan barang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Nah, di sini adapun nasabah yang belum mempunyai kontrak, maka kita lihat lagi nih, dia nih barang ini termasuk ready stock apa good in process. Nah, kalau misalnya ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahan. Nah, kalau misalnya good in process, maka kita lihat dulu nih barang ini memerlukan waktu yang panjang apa enggak. Kalau misalnya memerlukan waktu yang panjang, maka
Emang kalau misalnya memerlukan waktu yang nggak panjang gitu ya, itu maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Nah, kalau misalnya memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan itu pembiayaan istisna. Nah, kita udah bahas tentang modal kerja nih teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang investasi. Nah, di sini juga kita lihat dulu nih, dia ini termasuk mana nih? Ready stock apa good in process? Nah, kalau misalnya ready stock, kita lihat dulu lagi barang ini memerlukan waktu yang panjang apa enggak. Kalau misalnya yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan ijarah muntahiyah bitamli. Nah, kalau enggak, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudorobah. Nah, selanjutnya good in process. Nah, di sini barang ini memerlukan waktu yang panjang apa enggak nih? Kalau misalnya tidak memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Nah, kalau misalnya memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Teknik yang diperlukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah melihat dari kemampuan nasabah. Dalam hal ini yang harus diperhatikan yaitu dari sisi highly predictable, yaitu apakah sumber pendapatan nasabah masuk ke dalam kategori highly predictable. Maka faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu pembiayaan yang dilakukan ini untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi. Jika untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang harus dilakukan yaitu pembiayaan mudorobah. Jika untuk pekerjaan konstruksi, maka pembiayaan yang harus dilakukan yaitu pembiayaan istisna. Kecuali untuk produksi skala kecil. Jika pendapatan nasabah kurang atau di luar dari kategori highly predictable, maka faktor selanjutnya yang harus diperhatikan itu pembiayaan ini untuk ready stock atau good in process. Jika ready stock, maka pembiayaan yang harus diberikan yaitu pembiayaan mudorobah. Namun, jika good in process, kita harus lihat dulu dari segi proses barang. Jika lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang harus diberikan yaitu pembiayaan istisna. Namun, jika kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang harus diberikan yaitu pembiayaan salam. Baik, untuk yang berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Sebelum kita memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank itu sendiri, kita harus mengetahui apa penting dana pihak ketiga ini untuk bank. Dana pihak ketiga ini bisa dibilang sangat penting untuk bank, yang dimana hal ini dilakukan oleh bank karena merupakan tugas dari bank itu sendiri, yaitu menghimpun dana dari berbagai pihak. Pada dasarnya juga ini bisa dibilang dilakukan untuk kepentingan usaha itu bank itu sendiri. Bank dalam menghimpun dana itu sendiri memiliki beberapa sumber, dari baik itu dari yang pertama bersumber dari bank itu sendiri, yang kedua itu dana dari pihak lain atau pihak kedua, dan yang ketiga ini dana yang berasal dari masyarakat atau bisa dibilang pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang nanti akan kita bahas karakteristik sumber dana pihak ketiga ini. Sebelum itu, sumber dana pihak ketiga dari masyarakat ini sendiri bisa berupa dari tabungan, deposito, dan juga sumber dana lainnya. Yang perlu kita ketahui, jadi dalam hal ini pihak ketiga ini, masyarakat ini mempercayakan dana mereka kepada bank, dan bank melakukan tugasnya yaitu menghimpun dana
Dan ketika bank sudah mengimpun dana, maka bank juga akan melakukan tugasnya, itu melakukan pembiayaan terhadap pihak-pihak yang memerlukan. Tapi dalam hal ini juga bank juga harus mempertanggungjawabkan ketika masyarakat itu sendiri yang akan sewaktu-waktu meminta dana mereka yang sudah mereka simpan itu di bank. Dalam hal ini, dana pihak ketiga bank syariah ini bisa dibilang hampir sama dengan bank konvensional. Jadi dalam Indonesia sendiri ini kan banknya ada dua, ada bank syariah dan bank konvensional. Namun dalam hal ini kedua bank ini memiliki sumber dana pihak ketiga yang sama, yaitu berasal dari tabungan, deposito, dan lain-lainnya. Tetapi walaupun keduanya ini memiliki kesamaan, keduanya ini juga memiliki sebuah perbedaan, yang dimana perbedaan ini terletak pada sebuah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dari bank konvensional itu sendiri memberikan sebuah imbalan kepada nasabahnya, yang imbalan itu berasal dari bunga. Dalam hal ini bunga ini diberikan kepada bank konvensional kepada nasabahnya. Berbeda lagi dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki imbalan yang diberikan kepada nasabahnya. Namun imbalan ini di bank syariah ini sendiri imbalan diberikan kepada nasabahnya berasal dari bagi hasil. Jadi dalam hal ini bank syariah dan bank konvensional tidak bisa disamaratakan, karena bank syariah ini mengikuti syariah yang sudah ada di agama Islam sendiri. Jika bank syariah menggunakan sistem bunga, maka bank syariah ini melanggar sebuah syariah, yang dimana kita ketahui bahwa bunga ini sendiri kan menurut agama Islam ini diharamkan atau tidak diperbolehkan di dalam agama Islam sendiri. Itu sedikit gambaran mengenai dana pihak ketiga. Lalu kita perlu ketahui, dana yang dihimpun oleh bank itu sendiri dari masyarakat itu sendiri akan digunakan oleh bank untuk sebuah pembiayaan atau pendanaan aktivitas untuk sektor real melalui penyaluran kredit. Jadi dalam hal ini indikator dana pihak ketiga itu sendiri, yaitu dana pihak ketiga sama dengan tabungan, sama dengan deposito, sama dengan dana pihak ketiga ini sama dengan giro plus deposito plus tabungan. Jadi kita kembali lagi ke yang awal. Jenis-jenis dari deposit sumber dana pihak ketiga ini, seperti contoh yang pertama itu giro syariah. Dalam hal ini giro syariah memiliki sebuah karakteristik yang dimana simpanan ini berupa giro syariah yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip akad-akad yang ada di agama Islam itu sendiri. Dalam hal ini pihak penyimpan yang bersedia untuk menjaga dan juga baik menjaga keselamatan barang itu sendiri atau dana itu sendiri yang sudah dititipkan, dan juga mungkin bisa dibilang sewaktu-waktu tuh bisa ditarik oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam hal ini bisa ditarik menggunakan cek. Dan perlu diketahui, giro juga bisa menggunakan atas beberapa dasar akad yang ada di agama Islam itu sendiri, seperti contoh akad al-wadiah. Dalam hal ini sesuai dengan akad al-wadiah itu sendiri, transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan. Sedangkan menyimpan dana dengan kewajiban untuk pihak yang menyimpan dana itu mengembalikan dana sewaktu-waktu. Lain hal lagi dengan akad mudharabah.
Menurut bisa dibilang akad mudharabah ini, ketika giro syariah menggunakan akad mudharabah ini sesuai dengan transaksi akad mudharabah itu sendiri. Jadi penanaman dana oleh pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau pengusaha dana yang akan mengelola dana tersebut akan melakukan sebuah kegiatan yang dimana kegiatan ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga dalam hal ini pengelola dana juga harus membagi hasil dari usahanya kepada pemilik dana. Nah, itu yang pertama, ada jiro syariah. Untuk yang kedua ini jenisnya itu ada tabungan syariah, yang dimana bisa dibilang memiliki karakteristik tabungan syariah. Yang kedua ini tabungan syariah, yang dimana memiliki karakteristik bahwa tabungan ini tidak bisa ditarik semena-mena karena tabungan ini memiliki beberapa syarat yang sudah disepakati oleh dan pemberi dana atau masyarakat itu sendiri atau pihak ketiga, dan juga bank itu juga bank itu sendiri. Jadi sewaktu-waktu tidak bisa tarik secara langsung, karena dalam hal ini juga tabungan ini juga tidak bisa ditarik menggunakan cek atau hal yang lainnya yang sama dengan cek. Dalam hal ini juga bisa dibilang tabungan syariah ini bisa menggunakan akad seperti jiro syariah, seperti contohnya akad al-wadiah dan akad mudharabah atau akad lain-lainnya. Yang ketiga ini ada, bisa dibilang ada deposito syariah. Deposito ini bisa dibilang merupakan penyimpanan yang berjangka. Jadi sebuah simpanan yang penarikan ini hanya bisa dilakukan jika di waktu-waktu tertentu. Jadi jika kesepakatan di awal waktunya waktu yang sudah disepakati, maka dalam hal ini simpanan ini tidak bisa ditarik secara dadakan. Jadi harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di kesepakatan di awal. Dalam hal ini juga bisa dibilang kesepakatan di awal ini menurut perjanjian antara penyimpan bank dan juga yang bersangkutan, serta berdasarkan pada prinsip syariah yang ada, prinsip syariah yang ada. Jadi dalam hal ini dari tiga jenis dana pihak ketiga tadi, maka kita perlu memerlukan teknik yang dimana teknik ini bisa dibilang untuk mendesain sebuah akad dari pembiayaan syariah itu sendiri dalam memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga itu sendiri bagi bank. Yang pertama itu adanya sebuah kepastian baik bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out dalam memberikan pembiayaan. Ini harus dapat ditutupi oleh adanya pembayaran dari debitur. Itu yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, adanya sebuah kepastian dari pihak bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang dimana harus diberikan kepada pemegang dana. Jadi dalam hal ini bank juga harus memberikan kepastian kepada pemegang dana bahwa ketika bank syariah itu sendiri sudah mendapatkan bagi hasil dari pengelola usaha, maka dalam hal ini bank harus menyalurkan bagi hasil itu kepada pemegang dana atau pihak ketiga, serta dapat ditutupi oleh pembayaran dari debitur. Maka dalam hal ini kedua tujuan di atas itu sangat perlu dipahami menurut saya sebagai karakteristik sumber dana pihak ketiga, dan juga dalam hal ini memahami karakteristik ini sendiri bisa dibilang dilakukan dengan cara menganalisis dari arus kas itu sendiri, baik itu dari sisi cash in atau kas masuknya ataupun dari sisi cash out atau kas keluarnya. Mungkin itu saja yang saya dapat menjelaskan. Menurut saya jika ada kesalahan dari kata-kata atau
Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Purboyo Wisnuwardana Baikuni, NIM 19, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai metode yang keempat dalam desain kontrak syariah, yaitu memahami akad fikih yang tepat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya segala macam bentuk akad syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditentukan, baik dilarang karena haram zatnya ataupun akadnya. Yang dimaksud dengan haram zatnya yaitu seperti mengandung riba, goror, tadlis, bai'un najasyi, dan yang lainnya. Selain itu, haram karena akadnya yaitu yang pertama, haram karena akadnya fasid, yaitu yang dimaksud akadnya fasid yaitu tidak terpenuhinya salah satu dari rukun ataupun syarat dari akad tersebut. Selain itu terdapat ta'aluk, terdapat ta'aluk dalam akad tersebut. Selain ta'aluk, yaitu terdapat dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara bersamaan. Semisalkan yang terjadi dalam bai'ul inah. Dalam bai'ul inah yaitu ini maksud dengan bai'ul inah yaitu si A menjual barang kepada si B secara tangguh. Tapi setelah itu si B menjual kembali barang tersebut kepada si A secara kontan. Jadi dalam hal ini si A akan menjual barangnya kepada si B apabila si B menjual kembali barangnya kepada si A. Dalam hal ini ada ketergantungan akad yang pertama dengan akad yang kedua, atau akad yang kedua dengan akad yang pertama. Dalam hal ini si B dipaksa untuk menjual kembali barang yang telah ia beli. Sedangkan dalam Islam tidak boleh hal tersebut. Dalam Islam dijelaskan antarodin minkum, berarti adanya keriduan di antara kalian. Sedangkan dalam hal itu terdapat pemaksaan yang artinya tidak mengandung keriduan. Selain itu, kita harus memahami karakteristik dari akad-akad tersebut. Apakah akad tersebut termasuk ke dalam akad tijarah ataupun akad tabaru. Jika termasuk dalam akad tijarah, maka bank tidak boleh meminta kompensasi dari nasabah. Sedangkan jika termasuk ke dalam akad tijarah, maka bank boleh meminta kompensasi dari nasabah. Namun jika termasuk dalam akad tabaru, bank tidak boleh meminta kompensasi kepada nasabah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tabaru sendiri berarti akad yang dilakukan oleh dua orang untuk dengan tujuan untuk membantu dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya akad tersebut termasuk akad tabaru ataupun akad tijarah, hal selanjutnya kita dapat mengidentifikasi apakah akad tijarah tersebut termasuk ke dalam akad tijarah NCC atau naturally certainty contract, ataupun akad tijarah NUC naturally uncertainty contract. Jadi untuk apa kita mengidentifikasi hal tersebut? Jadi kita mengidentifikasi hal tersebut untuk mengetahui apakah kita bisa mendapatkan kepastian pendapatan dari segi jumlah ataupun waktu. Naturally certainty contract sendiri berarti akad atau kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dalam bisnis yang memastikan pendapatan memastikan pendapatannya baik secara waktu ataupun secara jumlah, secara amount ataupun secara waktu atau time. Yang termasuk akad-akad tersebut yaitu seperti murabahah, ijarah muntahiyah bitamlik, bai'u salam, ataupun bai'ul istisna. Mereka termasuk dalam memberikan keuntungan
dalam jumlah dan waktu yang pasti, karena seperti yang dapat kita lihat bahwasanya ijarah, jika kita melakukan ijarah maka kita dapat membayarnya. Jika kita melakukan ijarah maka pihak bank dapat menerima keuntungan secara pasti, karena dalam ijarah sendiri kita sudah mempunyai, misalkan kita ingin menyewa mobil, sehari mobil itu pun bisa kita sewa dengan harga 250.000 per hari, maka pihak bank tentunya sudah bisa mendapatkan keuntungan yang pasti dalam waktu yang pasti pula dari penyewaan mobil tersebut, misalkan seperti itu. Ataupun terdapat juga NUC, Naturally Uncertainty Contract, yaitu akad atau kerjasama dalam bisnis yang dilakukan oleh dua pihak tetapi tidak memberikan keuntungan yang pasti dalam baik itu dalam waktu ataupun dalam jumlahnya, ya, dalam time ataupun amountnya. Akad-akad yang termasuk dalam NUC ini seperti akad mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah ataupun mukhabarah. Ya, seperti yang kita lihat dalam akad musyarakah sendiri. Musyarakah sendiri yaitu percampuran antara dua pihak dalam bermodal, ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari musyarakah ini secara pasti, dalam waktu yang pasti ataupun dalam jumlah yang pasti. Tentunya kita harus menjalankan akad musyarakah ini terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan keuntungannya, ya. Keuntungan tersebut bergantung pada kelancaran bisnis kita dalam musyarakah. Semakin baik maka waktunya akan semakin cepat, dan semakin baik maka laba yang kita dapatkan pun semakin besar, dan itu pun tidak konstan atau tidak pasti. Mungkin bulan depan kita akan mendapatkan jumlah yang lebih sedikit ataupun lebih banyak, ataupun dalam waktu yang lebih cepat ataupun dalam waktu yang lebih lama. Mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai memahami akad fikih yang tepat dalam desain kontrak syariah. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang tinjauan hukum terkait akad mudharabah sendiri. Mudharabah sendiri berasal dari kata dorobu, yang berarti memukul atau berjalan. Sedangkan yang dimaksud dengan memukul atau berjalan yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara praktis, akad mudharabah yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha pemilik modal tersebut. Disebut dengan sohibul mal atau robul mal, sang pemilik modal. Sedangkan pengusaha disebut dengan mudharib atau yang menjalankan akad mudharabah tersebut. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu disebabkan oleh bukan kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut. Dalam menjalankan akad atau perjanjian harus menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip suka sama suka atau antara din minkum. Tidak boleh menzalimi. Adanya keterbukaan antara kedua belah pihak dan adanya dokumentasi atau surat perjanjian atau sejenisnya dalam kaitannya dengan bank syariah. Bank harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah. Pada dasarnya para ulama sepakat bahwasanya mudharabah itu hukumnya mubah atau boleh berdasarkan Al-Qur'an, yaitu yang pertama terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa-idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Selain itu terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, laisa 'alaikum junahun an
laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Artinya tidak ada dosa atau halangan bagimu untuk mencari karunia, yaitu rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Selain itu, dalam hadis dari Sohih bin Syuhaib diterangkan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalah berkata telah menceritakan kepada kami Bishr bin Sabit Al-Bazzar berkata telah menceritakan kepada kami Nasr bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud dari Sohih bin Syuhaib dari bapaknya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat barokah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan delai untuk dikonsumsi oleh orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pelaksanaan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan mudharabah. Akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 huruf B dan huruf C, bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh bank syariah maupun unit usaha syariah untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sesuai penjelasan undang-undang dimaksud, maka akad mudharabah dalam pembiayaannya adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, yaitu sohibul mal, yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad kepada mudharib atau pelaku usaha, atau dalam bank syariah yaitu dia sebagai nasabah. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Jadi jika akad mudharabah ini dijalankan lalu terjadi kerugian, maka sang mudharib tidak berhak untuk menanggung kerugian tersebut, tetapi sohibul malah yang wajib untuk menanggung kerugian tersebut. Mudharib hanya menanggung kerugian atas kerjanya yang tidak menghasilkan apa-apa atau menghasilkan kerugian, kecuali jika kerja itu diakibatkan oleh kesalahan mudharib, maka sang mudharib juga berhak untuk menanggung kerugian tersebut. Pada dasarnya sesuai prinsip mudharabah, maka dalam pembiayaan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, maka bank syariah atau LKS akan berperan sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Konsekuensi yuridisnya harus merujuk kepada prinsip syariah sesuai amanat Undang-Undang Perbankan Syariah. Maka yang dimaksud sebagai sumber rujukan dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 26 dalam praksis akad pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri sesuai dokumen akad pembiayaan mudharabah pada bank tersebut di atas. Pasal 14 tentang asuransi menyebutkan nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syariah atau atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasar akad ini pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank. Dengan menunjuk dan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut atau banker clause. Melalui pasal 14 tentang asuransi pada dokumen akad di atas menunjukkan adanya tambahan asuransi dalam akad versi Bank Syariah Mandiri, yang mana akibat hukum sebagai konsekuensi yuridisnya adalah mengikat nasabah atau mudharib untuk mematuhinya setelah penandatanganan akad. Hal ini tentunya akan menambah beban tanggungan mudharib sebelum memulai usaha. Telah terjadi improvisasi pada bank tersebut dalam praktis akad mudharabah. Sebab penentuan persyaratan tertentu dalam akad mudharabah seperti asuransi menjadi masalah yuridis yang bukan merupakan domain bank syariah, tetapi merupakan kompetensi Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya melalui Dewan Syariah Nasional sesuai aturan tentang kepatuhan syariah atau syariah compliance yang diatur Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana pengaturan masalah jaminan pada fatwa MUI nomor 7/DSN/MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirot. Maka dengan penyertaan persyaratan asuransi tersebut selama belum ada fatwa DSN MUI yang melegalkannya adalah pelanggaran terhadap atas kepatuhan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil yang dicapai dari terlaksananya akad mudharabah. Pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan pembiayaan dengan risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya, bank syariah diharapkan bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad mudharabah yang merupakan core produk dari bank syariah.
Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil yang tidak ditemukan pada bank konvensional, tidak seperti akad murabahah yang ditemukan dalam bank konvensional atau akad jual beli. Selain itu, konsep skema bagi hasil yang terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan, dan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor real pada penggunaan skema bagi hasil tersebut. Selain itu, peran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun risiko yang ditanggung. Semakin tinggi prestasi kerja mudharib dan semakin tinggi risiko yang ditanggung sohibul mal, maka semakin tinggi perolehan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, mudharabah mendorong masyarakat untuk fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam prestasi. Tidak mengharapkan keuntungan hanya dengan menunggu datangnya laba atau tambahan tanpa prestasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, murabah ini adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Nah, karakteristik murabah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya atau kos tersebut. Landasan hukum syariah dibolehkannya murabah itu terdapat surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la taquluna amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan an taraddi minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu. Surat An-Nisa ayat 29. Adapun surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut dari Suhaib al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradan, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank ini dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasuk. Maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer, sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan. Nah, adapun keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah ini dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Di samping itu, pembiayaannya itu dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Adapun keunggulan yang lainnya adalah bahwa produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga, tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah. Kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.
Nah, tambahan keuntungan bagi pihak bank ini diperjanjikan di awal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah. Jadi dalam hal ini tidak ada unsur saling menzalimi. Nah, jadi transaksi jual beli pada umumnya kan dapat dijelaskan mengenai unsur jaminan, doman, kedudukan doman dalam transaksi jual beli secara teori bahwa doman ini hanya sebatas pada penjual, bahwa penjual menjamin barang yang dijual itu tidak ada cacat tersembunyi. Sebagai salah satu contoh adalah pada pembiayaan murabahah di BTN Syariah terdapat unsur doman yang memiliki kedudukan penting di mana doman merupakan suatu keharusan, padahal kedudukan doman secara teorinya ialah bahwa tidak diperlukannya unsur doman pada setiap produk-produk bank syariah karena ketentuan awal bank syariah itu tidak mengenal doman melainkan menggunakan sistem kepercayaan. Dan apabila dilihat dari regulasi yang terdapat pada Fatwa DSN nomor 4 DSN MUI 4 2000 terdapat poin yang menjelaskan doman dan pembiayaan murabahah dibolehkan agar nasabah ini serius untuk mengetahui keseriusan nasabah mustari dengan pesanannya terhadap bank BI. Tetapi dalam praktik perbankan syariah adanya doman merupakan suatu keharusan dari pihak nasabah, maka implementasinya di perbankan syariah itu kedudukan doman merupakan syarat wajib pihak bank pada nasabah apabila akan melakukan suatu pembiayaan. Baik, yang kedua ini ada pelaksanaan murabahah. Nah, di sini jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada pihak yang berakad, ada penjual, ada pembeli, ada pemasuk, dan yang kedua ada objek yang diakadkan, adanya wujud barang yang diperjualbelikan, terus ada harga barang. Yang ketiga ada tujuan akad, dan yang keempat itu ada akad sigot al-akad, ada serah, ijab, dan ada pun terima dan qabul. Nah, baik, adapun keuntungan yang diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya itu tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap currently apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai desain syariah kontrak akad wadiah pada bank syariah. Dalam hal ini kita harus mengetahui apa sih itu akad wadiah itu sendiri. Akad wadiah itu sendiri di fikih itu dikenal sebagai barang titipan atau bisa dibilang al-wadiah. Sedangkan menurut bahasa, wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Dari segi bahasa, wadiah ini adalah menerima seperti seseorang berkata, audatuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Kata wadiah ini berasal dari kata asyai, jika ia meninggalkan pada orang-orang menerima titipan. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan atau simpanan yang yaitu titipan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sewaktu-waktu oleh si penitip menghendaki. Akad wadiah ini adalah akad yang penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau uang sendiri. Nah, sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, dalam hal ini
memiliki sebuah dasar hukum di dalam Islam, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58, yang dimana berarti memiliki arti, sungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajian kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam hal ini akad wadiah ini sendiri adalah akad yang dimana si pihak nasabah di dalam perbankan syariah ini menitipkan suatu barang atau dananya yang dimiliki oleh nasabah kepada bank, di mana nasabah ini mempercayakan barangnya pada bank agar barang milik nasabah itu tetap terjaga keutuhannya. Dalam hal ini barang milik nasabah ini tetap bisa diambil, namun dalam kontekstual bisa diambil secara sewaktu-waktu atau secara tiba-tiba, itu tergantung dari nasabahnya itu sendiri. Pelaksanaan wadiah ini sendiri diatur pada pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, yang dimana berbunyi adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpun dana wadiah adalah tabungan. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1992 tentang perbankan, tabungan adalah sebuah simpanan yang dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang sudah disepakati oleh beberapa pihak. Dalam hal ini tidak dapat ditarik dengan cek biliet giro dan atau alat lainnya yang disamakan dengan cek biliet giro. Simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan, maka sebagai konsekuensinya dari titipan murni tersebut, bila pihak bank pengelola memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Nah, kemudian dalam hal ini bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan understanding di muka dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya sebagai bentuk simpanan, dan penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, dalam hal ini nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal. Penarikan dapat dilaksanakan penarikan ini sendiri atau pelaksanaan wadiah ini sendiri, yang pertama ini penarikan dapat dilaksanakan setiap saat, yang berarti penarikan simpanan dalam bentuk giro dapat dilakukan oleh si penyimpan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, cara penarikan hal ini yang paling banyak digunakan adalah menggunakan cek dan biliet giro, namun dengan batas-batas tertentu. Penarikan dalam bentuk lain dengan sarana tertentu seperti sarana perintah pembayaran lain dan pemindah bukuan bisa dilakukan. Itu adalah pelaksanaan dari akad wadiah itu sendiri yang sudah diatur pada pasal peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sendiri. Sedangkan hasil yang dicapai dari terlaksananya akad wadiah ini sendiri adalah bank menjadi tanggung jawab untuk menjaga uang tersebut dan menjamin pengambilan uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensinya dari pelaksana prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank itu sendiri. Demikian pula sebaliknya. Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas giro lainnya. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan, dan hal ini menjadi kebijakan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, sehingga akad wadiah ini sendiri yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafi dan Maliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang desain syariah kontrak akad ijarah pada bank syariah. Yang pertama yaitu tinjauan hukum penerapan akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hukum Islam, istilah orang yang menyewakan disebut mu'zir, sedangkan orang yang menyewa atau penyewa disebut dengan mustajir. Dan benda yang disewakan disebut ma'zur, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut uzrah. Landasan hukum ijarah yang pertama yaitu dari Al-Quran. Quran surat At-Tolaq ayat 65. Kemudian jika mereka menyusun anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Selanjutnya yang kedua dari Quran surat Al-Qasas ayat 28. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dan landasan yang kedua dari hadis riwayat Ibnu Majah. Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering. Itu dari hadis. Selanjutnya yaitu pelaksanaan ijarah. Secara yuridis, agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yaitu kedua pihak cakap bertindak dalam hukum, yakni memiliki kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, berakal. Kalau dalam artinya itu berakal, serta dewasa, baligh. Rukun sewa menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum, mu'jir dan mustajir. Terdapat barang yang disewakan dan harus ada ijab kabul dari para pihak. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mujir dan mustajir telah tamyiz, kurang lebih berumur 7 tahun, berakal, sehat dan tidak dalam pengampuan. Yang kedua, mujir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Yang ketiga, masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Yang keempat, harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, bahkan objek tersebut telah benar-benar milik mujir. Yang kelima, objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat. Dan yang keenam, objek sewa menyewa dapat diserahkan. Yang terakhir yang ketujuh yaitu kemanfaatan objek yang di perjanjian adalah yang diperbolehkan oleh agama. Dan yang terakhir ke-8, harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewakan dan harga sewa atas barang tersebut. Lalu hak dan kewajiban para pihak. Akad ijarah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, mujir. Mujir terdiri dari 6. Yang pertama, ia wajib menyerahkan barang yang disewakan ma'jur kepada mustajir. Yang kedua, memelihara ma'jur sehingga ma'jur dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
Yang ketiga, memberikan mustajir kenikmatan atau manfaat atas ma'jur selama waktu berlangsungnya sewa menyewa. Yang keempat, menanggung mustajir terhadap semua cacat dari ma'jur yang merintangi pemakaian barang. Dan yang kelima, ia berhak menerima ujrah yang bersamanya sesuai di perjanjian. Yang keenam, ia berhak menerima kembali ma'jur di akhir masa akad seperti semula. Yang selanjutnya yang kedua itu mustajir. Ia wajib memakai ma'jur sebagai bapak rumah yang baik. Sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjiannya, ia wajib membayar ujrah sesuai diperjanjikan dengan wajib mengembalikan ma'jur kepada mu'jir di akhir perjanjian seperti semula. Mustajir berhak menerima manfaat dari ma'jur. Ia juga berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada ma'jur, serta ia berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama pemanfaatan ma'jur. Masing-masing pihak harus memenuhi prestasi, yaitu berupa yang pertama, memberikan sesuatu, yaitu mujir menyerahkan ma'jur, mustajir membayar ujrah. Yang kedua, berbuat sesuatu, yaitu mujir memelihara ma'jur sehingga dapat dimanfaatkan dan mustajir menjadi bapak rumah yang baik. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, yaitu mujir dilarang selama masa sewa mengubah wujud ma'jur sehingga ma'jur berubah manfaatnya atau tidak dapat dimanfaatkan dan mustajir. Dalam hal akad ijarah, risiko mengenai objek perjanjian dipikul oleh pemilik barang pihak yang menyewakan. Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan, sehingga dalam hal terjadi kerusakan objek perjanjian maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan penyewa. Dalam hal mustajir ingin menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, hal tersebut diperbolehkan sepanjang syarat penggunaan barang sewaan sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Selain itu, dalam hal yang dapat membatalkan akad ijarah adalah apabila terjadi cacat pada ma'jur yang terjadi di tangan mujir, rusaknya ma'jur, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa akad, ma'jur telah musnah atau dicuri. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.